Sebelum mulai ceramah kali ini, izinkan saya berpantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah kali ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, bintang-bintang di langit dan bulan yang bercahaya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua nikmat, di antara nikmat sehat, nikmat iman, serta hidayah dan inayah kepada kita umatnya yang alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman benderang seperti saat ini, serta kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang mengikuti jejaknya dengan penuh kecintaan dan kesungguhan. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, hidayah, dan salam kepada Nabi Muhammad. Semoga kita senantiasa mengikuti langkahnya, mengikuti sifat dan tauladan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin terima kasih kepada Bapak Gofur MA selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak yang telah menginspirasi saya dengan begitu banyak pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Serta kesempatan kali ini tak mungkin akan terjadi tanpa masukan dan arahan dari Bapak. Kalian mungkin udah asing dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenalan biar sayang. Bercanda, aku ingin kenalan aja secara singkat dengan kalian. Perkenalkan, nama aku Korea Delia dari kelas 1B. Dari kelas 1B, program studi pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini aku akan membahas topik yang penting, yaitu tentang hubungan orang tua terhadap anaknya, dengan tema tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Topik kali ini sangat penting menurutku karena kita harus tahu tanggung jawab itu bukan hanya kita memberikan nafkah, habis itu dilepas begitu aja. Ada banyak hal tanggung jawab orang tua yang harus aku kupas tuntas pada video dan kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang aku sharing sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton video aku, dan semoga kita semua kelak menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tugas orang tua yang pertama adalah mengislamkan. Ketika anak sudah lahir, wajib hukumnya untuk orang tua, terutama ayah, mengazankan anak. Ini bermaksud memperkenalkan Islam sedini mungkin. Yang kedua, memberikan nama. Pilihlah nama yang terbaik, yang terselip doa di dalamnya, yang kelak itu akan membantu kehidupan anak di kemudian hari. Yang ketiga, mengakikahkan sesuai dengan hadis berikut. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad. Tanggung jawab orang tua yang keempat itu mengajarkan fardu ain dan fardu kifayah. Apa sih maksudnya? Itu mengajarkan hal-hal dasar seperti ilmu pengetahuan, seperti tata cara sholat, rukun iman, rukun Islam, terus moral, akhlak, cara berbudi pekerti luhur kepada sesama, tentang kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati dan menghargai orang lain. Terus fardu kifayah itu mengajarkan keterampilan kepada anak agar anak itu menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang bisa sukses ke depannya. Nah, ngomong-ngomong lagi bahas fardu ain, kewajiban orang tua mengajarkan anak-anak hal dasar, aku mau memberi info sedikit tentang kewajiban orang tua memperkenalkan sholat kepada anak. Anak diperkenalkan sholat pada usianya yang ke-7 tahun. Ini sudah, sebenarnya anak dikenalkan sholat sedini mungkin, tetapi diwajibkan banget sudah dikenalkan itu pada usia 7 tahun. Nah, selama 7 tahun sampai 10 tahun berarti sekitar 540-75 kali anak diawasi orang tua untuk selalu senantiasa sholat, menjalankan sholat lima waktu. Nah, setelah sudah 10 tahun sudah melewati fase tersebut,
anak masih meninggalkan sholat, berarti orang tua boleh menggunakan sedikit kekerasan, tapi dengan catatan tidak melukai anak. Ini untuk memberi disiplin aja sih terhadap anak agar senantiasa untuk ingat Allah untuk sholat. Nah, tadi pun aku sudah sempat senggol tentang kewajiban orang tua mengajarkan fardu kifayah. Di sini tuh maksud fardu kifayah itu diajarkan bukan hanya ilmu agama saja, tapi mengajarkan anak tentang keterampilan hidup, membuat anak itu menjadi mandiri di masa depan. Ilmu ini berupa keterampilan profesional seperti kemampuan dalam bidang tertentu, kemampuan kehidupan sehari-hari seperti pengolahan waktu, manajemen, keuangan, dan keterampilan sosial. Nah, ini tuh wajib orang tua pastikan agar anak bisa jadi tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tanggung jawab yang tak kalah penting juga adalah memberikan rezeki dan makanan yang halal kepada anak. Makanan yang halal itu bukan hanya dari bahannya aja, tentu bahannya pun dilihat ya halal atau enggak, tetapi dari keberkahan makanan tersebut. Allah pun sudah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Kenapa sih makan halal itu penting gitu buat anak? Karena ini tuh berpengaruh loh ternyata pada perkembangan fisik dan mental anak. Makanan yang baik akan memberikan energi positif bagi anak, terus membantu tumbuh kembangnya menjadi baik gitu. Nah, sementara makanan yang tidak halal itu bisa mempengaruhi karakternya juga. Jadi kayak karakter anak bisa jadi buruk karena makanan yang tidak halal gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting adalah tanggung jawab orang tua untuk mendoakan anaknya. Karena selain memberikan pendidikan, terus memberikan nafkah yang baik, orang tua juga wajib mendoakan anaknya demi kebaikan anak-anaknya untuk menjalani kehidupannya dengan mudah. Karena kita tahu pengaruh doa orang tua itu sangat besar, terutama doa yang tulus dan ikhlas. Kan kita tahu ya, karena restu Allah itu tergantung restu kedua orang tua kita. Jadi penting sekali untuk orang tua mendoakan anaknya. Saudaraku, setelah apa yang aku sampaikan tadi tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, memang benar banyak sekali dan mungkin terdengar cukup susah dan sulit. Namun dengan penuh kasih sayang, ikhlas, sabar, semua itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena anak itu adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan orang tua adalah pemimpin bagi keluarga yang kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabkan apa yang dia kasih kepada anaknya, apa yang dia lakukan terhadap anaknya. Jangan pernah lelah untuk memberikan hal yang terbaik untuk anak, karena mendidik anak bukan hanya soal mengajarkan ilmu, tapi juga membentuk akhlak dan karakter mereka untuk menjadikannya bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya tahu video ini tak luput dari kesalahan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang mengenakan bagi para pendengar. Sebelum saya mengakhiri ceramah kali ini, izinkan saya berpantun. Sore hari makan ketan, ditemani es teh manis dan segar. Cukup sekian ceramah yang disampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Unsur man qala wala tansur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.